Wah, pekan kemarin di Premier League itu gila banget kan? Penuh hasil yang nggak disangka-sangka, drama di puncak klasemen, sampai pertarungan sengit di zona degradasi. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja sih yang terjadi di balik semua kejutan ini. Oke, jadi kita bakal bahas 5 hal utama ya. Pertama, soal pekan yang penuh kejutan ini. Terus kita lihat para raksasa yang lagi goyah, perebutan gelar yang makin panas, dan tentunya pertarungan di zona degradasi. Nah, terakhir kita coba lihat apa artinya semua ini ke depannya. Sip, kita mulai dari topik utama minggu ini, kejutan. Serius deh, ada beberapa hasil yang bener-bener di luar nalar dan bikin kita semua mikir, ini barusan kejadian apa sih? Nah, pertanyaannya jadi begini. Coba deh bayangin, tim kamu udah unggul 2-0, mainnya udah enak, tiba-tiba semuanya berbalik 180 derajat. Dan yang bikin lebih gila lagi, ini kejadiannya nggak cuma di satu pertandingan loh. Contoh paling gilanya, jelas Burnley. Lawan Crystal Palace mereka udah ketinggalan 2-0, kayaknya ya udah bakal kalah lagi nih. Tapi lihat ini, cuma dalam waktu 7 menit sebelum turun minum, mereka benar-benar ngamuk. Gol di menit ke-40, 44, terus 47. Luar biasa, sebuah comeback sensasional dari tim yang lagi berjuang di papan bawah. Oke, kita geser sekarang ke poin kedua. Kita lihat gimana para raksasa liga saat ini lagi pada goyah. Beberapa klub besar nunjukin performa yang, jauh banget dari harapan. Kita mulai dari Chelsea. Wah, ini contoh paling sempurna dari tim yang inkonsisten. Bayangin, unggul 2-0, main di kandang sendiri lawan Leeds, tapi entah gimana caranya mereka malah kalah. Padahal kan, kalau mau jadi penantang gelar, pertandingan kayak gini itu wajib hukumnya buat menang. Sesimpel itu. Dan pastinya, sorotan langsung tertuju ke manajer baru mereka, Ross Senior, yang kan baru aja ngambil alih. Pertanyaannya, perubahan apa sih yang udah dia bikin? Jawabannya, hampir nggak ada. Starting line-up-nya masih sama persis, dan ya dampaknya belum kelihatan sama sekali. Sekarang, coba lihat angka ini. Peringkat 16. Coba tebak siapa yang ada di sana. Tottenham Hotspur. Iya, Spurs. Ini kan mengejutkan banget, dan ada kontradiksi besar di sini. Soalnya gini, kalau kita bedah skuad mereka, ini sama sekali bukan skuad tim papan bawah loh. Mereka punya pemain-pemain berkualitas di semua lini. Sebut aja kipernya Vicario. Back ada Van de Ven, di tengah ada Bissouma. Jadi pertanyaannya, gimana bisa tim dengan talenta segini banyaknya bisa nyungsep sedalam ini? Lanjut ya ke Manchester United, yang kemarin hasilnya imbang 1-1. Sejujurnya, hasil ini nggak terlalu mengejutkan sih. Kenapa? Karena MU itu punya pola yang jelas banget. Mereka selalu kesulitan kalau lawan tim yang parkir bus, yang bertahan total. Mereka kurang pemain kreatif yang bisa ngasih umpan terobosan ajaib atau berani ngedribble lewatin lawan 1 lawan 1. Nah, ini ngebawa kita ke kritik yang spesifik banget buat Bruno Fernandes. Dulu kan dia itu dianggap pemain top dunia, seorang game changer. Tapi sekarang statusnya turun. Dia cuma dianggap sebagai pemain bagus aja, bukan lagi pemain top. Dan poin utamanya tuh di sini. Dia dianggap udah nggak mampu lagi buat ngangkat tim ini sendirian. Dia nggak bisa jadi pembeda yang ngebawa timnya menang di momen-momen sulit. Ya, persis seperti yang kita lihat di pertandingan kemarin. Oke, cukup soal tim-tim yang lagi berjuang. Sekarang kita pindah ke atas, ke puncak klasemen, di mana perebutan gelar juara jadi, makin panas dan tegang banget setelah hasil pekan ini. Lihat deh, persaingannya ketat banget. Arsenal emang masih di puncak, tapi Manchester City sama Liverpool itu nempel terus di belakang. Bener-bener nggak boleh ada kesalahan sedikit pun, karena satu aja kepeleset, posisinya bisa langsung berubah. Setiap poin itu harganya mahal banget sekarang. Nah, Manchester City, mereka ngirim pesan yang kuat banget akhir pekan ini. Menang telak 3-0 lawan Fulham, dan itu pertandingannya udah kayak kelar aja di babak pertama. Ini benar-benar pernyataan dominasi dari mereka. Dan angka 3 ini krusial banget. Kemenangan itu bikin jarak City ke Arsenal sekarang cuma 3 poin. Cuma 3. Jadi ya tekanan sekarang sepenuhnya pindah ke pundaknya Arsenal. Dan ini dia, mentalitas City yang luar biasa. Kalau mereka udah harus menang, ya mereka bakal menang, gimana pun caranya. Inilah yang bikin tim ini jadi menakutkan banget, apalagi kalau udah masuk fase-fase akhir musim kayak gini. Terus, di sisi lain ada Liverpool. Kemenangan mereka kemarin mungkin nggak cantik ya, nggak spektakular. Tapi penting banget, vital.
Kemenangan yang jelek tapi penting kayak gini nih yang mereka butuhin banget buat balikin kepercayaan diri dan pastiin mereka nggak ketinggalan kereta dalam perebutan gelar. Oke, sekarang kita turun jauh ke bawah. Ke dasar klasemen, di mana drama pertarungan buat bertahan di Premier League juga nggak kalah sengitnya loh. Oke, jadi prediksinya begini. Wolves sama Burnley kayaknya sih hampir pasti bakal turun kasta. Nah, ini artinya sisa 1 tiket degradasi lagi, posisi 18, yang bakal diperebutin sama West Ham dan Nottingham Forest. Dan kalau dilihat-lihat, prediksinya West Ham punya peluang lebih gede buat selamat. Jadi, setelah pekan yang super dramatis ini, apa artinya semua ini buat sisa musim ke depan? Oke, coba kita rangkum ya. Intinya gini, peta persaingan Premier League itu udah berubah total. Perebutan gelar makin nempel, para raksasa lagi pada limbung, dan pertarungan buat nggak degradasi jadi lebih intens dari kapanpun. Dan ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Dengan tekanan yang makin berat, baik di puncak maupun di dasar klasemen, tim mana yang kira-kira bakal pecah duluan? Nah, kita lihat aja nanti kelanjutannya.